Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Fadiatun Nikmah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya bertugas di SMA Swasta Bina Bangsa 01. Di video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Bu Siva. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak Eko. Jadi hari ini Pak Eko akan melakukan coaching Iya. dan saya akan mengamati. Iya. Nanti saat coaching sesuaikan dengan rubrik nilaiannya Pak ya. Iya. Yaitu adalah dengan menggunakan alur Tirta. Iya. Baik Pak Eko, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Iya. Ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan pertanyaan. Baik. Baik Pak Eko, sebelum nanti melakukan coaching, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak saya amati nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang Iya. akan dikembangkan, yaitu Iya. kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, Iya. dan mendengarkan aktif ya Pak ya. Iya. Dari ketiga itu Pak, mana yang ingin Bapak maksimalkan? Yang ingin saya maksimalkan itu yang pertama mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Wah, jadi ada 2 indikator yang akan ada 2 kompetensi yang akan Bapak maksimalkan, Iya. yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Menurut Bapak nih, indikator keberhasilan atau ketercapaian mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan aktif itu apa sih Pak? Untuk indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif, itu saya bisa menemukan kata kunci dari kunci, terus dari kata kunci itu bisa saya buatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bagus, yang mana nantinya coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi Bapak nanti akan menemukan kata kunci ya agar bisa memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Dan coach pun akan bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Iya. Baik, nanti hari ini Bapak akan melakukan coaching, semoga berhasil dan berjalan lancar ya Pak ya. Iya, amin. Baik, begitu saja mungkin untuk pra observasi ini Pak. Iya. Nanti sampai ketemu lagi di pasca observasi. Iya. Baik Pak, selamat pagi. Ya, pagi Bu. Oke, selamat pagi Pak Agung. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Ada apa nih kok sampai menghubungi saya ingin ngajak ngobrol nih? Nampaknya ada yang ingin dibicarakan, Pak Agung? Oh iya gini Pak. Jadi itu saya itu kan sering kan lewat kelas, keliling-keliling kelas itu kan pada saat Iya. pembelajaran. Tapi saya lihat itu kok guru-guru, ada beberapa guru Pak. Iya. Saya lihat itu mereka itu masih menggunakan metode ceramah Pak. Pas saya tanyakan juga ke siswanya, saya tanyakan itu pas pembelajaran ibu itu tadi menyenangkan apa enggak? Mereka bilang bosan Pak. Bosan. Ada yang ngantuk. Karena memang saya perhatikan guru-guru itu memang masih menggunakan metode ceramah. Sedangkan selama ini kan sudah di K13 juga, itu metode ceramah itu sudah tidak digunakan lagi, kecuali memang ada yang saya ketahui itu kan memang kalau memang ada perlu ceramah ya enggak ceramah semua, memang ada beberapa pada saat penjelasan saja itu yang kurang jelas. Oh, jadi di sekolah Pak Agung ini beberapa guru ini masih menggunakan metode ceramah. Betul, dan Pak. Anak-anak ini merasa menjadi bosan gitu ya Pak ya, Iya. ngantuk di kelas. Iya. Seperti itu ya. Setelah Pak Agung menyampaikan permasalahan di sekolah Pak Agung tadi, kira-kira harapan Pak Agung apa yang ingin Pak Agung capai pada perbincangan kita kali ini?
Jadi saya itu ingin ada perubahan Pak pada guru-guru tersebut. Jadi bukan hanya mereka menggunakan metode ceramah. Jadi kan banyak metode pelajaran yang lain yang membuat siswa itu aktif, kreatif. Jadi Iya. nggak monoton gitu Pak. Oke. Berarti Pak Agung tuh pengennya guru-guru itu ada perubahan dalam pola mengajarnya, metodenya seperti itu ya Pak Agung ya. Betul sekali Pak. Eh, Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Agung capai ini Pak Agung? Eh, Perubahan yang ingin saya capai itu sebenarnya gini Pak, dengan menggunakan metode-metode pelajaran yang variatif, itu saya harap siswa itu bisa lebih aktif dan kreatif Pak pada saat pembelajaran, tidak hanya diam. Selama ini kan kalau ceramah itu kan saya lihat diam saja siswanya. Kalau diminta untuk bertanya pun atau enggak, biasanya kan ada kan yang apa yang belum jelas misalnya gitu kan, siapa yang mau bertanya, mereka diam Mbak, saya perhatikan mereka diam. Jadi siswa itu saya rasa mereka itu merasa bosan juga mendengar seperti itu terus. Jadi mau yang ditanyakan pun bingung apa yang ditanyakan, karena dari semua siswa itu kan gaya belajar mereka kan beda-beda juga kan Pak. Iya. Seperti yang kita ketahui kan gaya belajar itu kan ada tiga, ada kinestetik, terus ada visual, ada auditori kan. Nah kemungkinan dari ketiga itu saya harap si guru ini dengan merubah mode pembelajarannya itu mereka juga bisa menyesuaikan jadi dari gaya belajar siswa tersebut. Oh gitu. Berarti harapannya Pak Agung ini tadi perubahannya ini guru-guru bisa menggunakan metode yang bervariatif, terus agar anak-anak ini bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran gitu ya Betul, Pak Pak. Agung Iya, ya. Pak. Jadi tidak bosan seperti yang Pak Agung Iya. tadi sampaikan. Selain itu juga Pak Agung juga menyampaikan dengan penggunaan metode yang bervariatif ini kan bisa menggunakan berbagai gaya belajar gitu ya Pak Agung ya. Iya, betul. Itu kalau kita lihat seperti itu seperti kondisi ideal lah ya Pak Agung ya. Iya. Kita katakanlah kondisi idealnya pembelajaran itu kita buat grade itu level 1 sampai 10. Kalau menurut Pak Agung di sekolah Pak Agung ini untuk sekarang ini masih di level berapa Pak Agung? Untuk keseluruhan atau pada yang guru yang saya jelaskan tadi, Pak? Iya, untuk beberapa guru ini tadi. Kalau untuk beberapa guru itu saya nilai mereka itu masih ada di level 4 atau 5 lah, Pak. Oh, berarti masih di level 4 atau 5 Iya, gitu ya karena Pak kan Agung ya? idealnya kan sebenarnya saya lihat itu kan pembelajaran itu siswa yang lebih aktif Pak Iya, daripada iya. ya gurunya kan. Nah, sedangkan yang saya perhatikan sekarang itu kan gurunya yang aktif Pak. Gitu. Berarti masih di level 4. Oke. Kira-kira setelah Pak Agung berikan perubahan ini, yang ingin Pak Agung capai itu di level berapa untuk beberapa guru ini? Mungkin bisa di 8 atau ya 7 atau 8 lah. 7 atau 8 ya Iya, Pak iya. Agung ya. Berarti untuk mencapai level tersebut kira-kira Pak Agung punya rencana apa Pak? Jadi mungkin pertama kali ini Pak saya akan coba menghadap ke Wakakurikulum. Apabila Wakakurikulum bisa, mungkin di Wakakurikulum saja, atau mungkin Wakakurikulumnya perlu lebih, mungkin bisa ke kepala sekolah langsung. Jadi yang saya lakukan pertama mungkin sekarang kan ada PMM ya Pak ya. Iya. Nah mungkin saya akan meminta untuk Wakakurikulum itu kami itu bisa diluangkan waktu mungkin 1 bulan sekali mungkin. Nanti itu untuk belajar sama-sama untuk belajar di PMM. Oh gitu. Berarti untuk rencana Pak Agung berarti ini
berkolaborasi dengan kurikulum Betul. ataupun kepala sekolah Iya. untuk PMM gitu ya Pak Iya. ya, platform Merdeka Mengajar gini ya Pak ya, Agung ya. Eh, Seandainya rencana itu tidak berhasil nih Pak, Mm. ada strategi atau cara lain tidak Pak? Mungkin saya lebih ke pendekatan secara personal Pak kepada Mm-mm. guru. Saya coba ya. Mungkin pendekatan secara personal, mungkin saya ajak sebagai, mungkin bicaranya dari sebagai teman lah ibaratnya kan. Mm-mm. Mungkin saya ingin berbagi kepada Mm-mm. mereka, melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan Pak. Mm-mm. Mungkin kalau memang pelatihannya memang tidak ada, misalkan itu kan memang belum ada yang pelatihan tentang model-model pembelajaran atau metode pembelajaran, mungkin saya akan ajak coba ya pelatihannya di PMM itu tadi Pak, Oke. membuka PMM. Berarti jika berarti ini cara yang kedua yang Pak Mm. Agung sampaikan, berarti jika rencana pertama tadi tidak berhasil gitu Pak Mm. Agung ya, Pak Agung akan melakukan pendekatan secara personal gitu ya Pak Agung. Mm. Diajak berbicara seperti sebagai kawan atau Ya, bisa kita katakan sebagai eh, mentoring gitu ya Pak ya. ya. Untuk selain itu juga mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan, Mm. kemudian bersama-sama dengan kawan untuk kembali lagi membuka PMM gitu ya Pak Agung ya. Oke Pak Agung, dari dua rencana yang sudah Pak Agung sampaikan tadi, menurut Pak Agung ini yang lebih nyaman untuk guru-guru saat ini lakukan itu yang mana Pak Agung? Rencana yang pertama atau yang kedua Pak Agung? Mungkin eh, yang pertama Pak. Jadi saya akan kolaborasi bersama Wakakurikulum atau kepala sekolah nanti untuk supaya nanti bisa diagendakan Pak. Untuk Mm-mm. kami itu bisa belajar di PMM bersama-sama. Tapi kalau yang kedua itu saya itu masih takutnya itu saya nanti dianggap itu menggurui mereka Pak. Hmm. Iya. Jadi mungkin rencana yang kedua itu bisa saya lakukan mungkin dari, memang mungkin bisa di luar jam pelajaran Pak. Iya, Di luar sekolah maksud saya itu kan. iya, Mungkin dari saat kami nongkrong di mana atau di mana itu kan bisa. oke. Jadi nggak tidak di sekolah. Saya takutnya jadi kalau di sekolahnya nanti bisa dianggap saya itu bisa menggurui mereka gitu Pak. Ya. Gitu. Iya, berarti dari dua rencana yang sudah Pak Agung jabarkan tadi, Hmm. Pak Agung lebih condong ke yang rencana pertama ya Pak Agung ya, yang Ya lebih betul. nyaman untuk dilakukan oleh guru-guru saat ini ya Iya. Pak Agung ya. Karena menurut Pak Agung ini tadi yang seperti Pak Agung sampaikan takut eh, tidak berhasil untuk rencana yang kedua ya Pak Agung ya. Betul. Terus untuk pelaksanaan ini Pak Agung, kapan rencana Pak Agung akan mencoba berkolaborasi dengan Wakakurikulum ataupun kepala sekolah untuk melaksanakan rencana Pak Agung ini? Mungkin ini kan di awal bulan Pak ya. Ya, Di awal bulan, terus kemungkinan saya dalam minggu ini mencoba menemui wakil kurikulum dulu. mm-mm, Kalaunya memang benar bisa gitu kan, mm-mm. kemungkinan di tengah bulan nanti kami akan coba seperti itu Pak. Oke, berarti untuk di awal bulan ini di minggu pertama ini Pak Agung Hmm. akan berkonsultasi dulu ya Pak Agung Ya ya. benar. Berkonsultasi jika memang sudah diizinkan, sudah diperbolehkan Hmm. untuk melaksanakan rencana Pak Agung tadi menggunakan PMM ini, Pak Agung akan merencanakan di pertengahan bulan gitu ya Pak Agung ya. Betul. Terus dari kegiatan Pak Agung ini, pastikan Pak Agung akan berkolaborasi dengan selain Wakakurikulum, mungkin Hmm. ada pihak lain yang ingin Pak Agung perlukan untuk membantu rencana Pak Agung ini. Kira-kira siapa saja gitu Pak, yang akan membantu Bapak? Mungkin kalaunya pihak lain, saya mungkin bisa koordinasi sama kepala sekolah
Mm-mm. Teman-teman saya kan ada yang guru penggerak tuh Pak. Iya. Mungkin saya bisa mengundang mereka Mm-mm. dari guru penggerak di sekolah lain. Mm-mm. Kebetulan kan yang guru penggerak di sekolah kami cuma satu. Mm-mm. Saya juga kan masih calon Pak, masih Iya. dalam pendidikan itu kan. Nah, dan juga dari kepala sekolah itu mungkin bisa mengundang pengawas sekolah nanti. Oke. Berarti ini nanti yang bisa membantu Bapak seperti yang Pak Agung sampaikan tadi, selain wakakurikulum, terus ada kepala sekolah, ada juga guru penggerak yang akan Pak Agung libatkan ya, dan ditambah lagi pengawas sebagai penguat ya Pak Agung Iya, ya untuk benar. pelaksanaan kegiatan ini. Oke Pak Agung, kita sudah sampai akhir dari sesi perbincangan ini. Sudah tidak terasa obrolan kita sudah kemana-mana. Terus sebelum saya akhiri Pak Agung, saya ingin menanyakan apa yang didapatkan dari perbincangan kita kali ini Pak. Ya, jadi mungkin hari ini, jadi kan saya memang pertama itu saya memang bingung Pak, bagaimana kan mengatasi guru-guru yang memang masih menggunakan metode ceramah contohnya kan yang memang yang tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, setelah saya coaching sama Pak Eko ini, saya mungkin merasa terbantu dan menemukan solusinya. Jadi yang pertama tadi kan mungkin saya bisa kolaborasi bersama kepala sekolah dan waka kurikulum untuk membuat sebuah seperti kayak kelompok belajar atau belajar bersama, belajar melalui platform Merdeka Belajar. Dan juga mungkin minta bantuan kepada guru-guru penggerak dan juga dikuatkan oleh pengawas sekolah. Oke, mudah-mudahan yang sudah Pak Agung rencanakan bisa segera terrealisasi ya Pak ya. Amin. Saya jadi nggak sabar pengen ngobrol lagi untuk yang selanjutnya, karena saya pengen dengar nih kira-kira nanti dari Pak Agung setelah melakukan rencana-rencana Pak Agung ini kira-kira ada perubahan atau tidak. Saya jadi tambah penasaran. Mungkin nanti di bulan depan Pak Agung kita bisa menyempatkan waktu lagi untuk berbincang-bincang tentang rencana Pak Agung dan gimana hasilnya. Saya jadi pengen dengar. Mungkin itu saja Pak Agung yang bisa kita obrolkan untuk hari ini. Terus semangat Pak Agung untuk membuat perubahan yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih juga Pak. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu. Alhamdulillah tadi Pak Eko sudah melakukan coaching ya bersama coachnya. Menurut Pak Eko yang sudah dilakukan tadi, Bapak menilai performa Bapak sendiri kira-kira bagaimana? Ibu, menurut saya apa yang sudah saya lakukan tadi sudah baik, sudah maksimal, seperti yang seharusnya saya rencanakan Bu. Ya, tadi saya juga sudah mengamati Bapak saat melakukan coaching, sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi di sana Bapak sudah menyampaikan atau menanyakan harapan kepada coachingnya, berarti sudah ada tujuannya Pak ya. Kemudian ada menanyakan kondisi ideal, berarti sudah ada identifikasi juga di sana. Kemudian ada rencana aksi. Tadi Bapak menanyakan strategi, kapan rencana akan dilakukan. Kemudian Bapak sudah juga ada tanggung jawab di sana dengan mengajak coaching untuk bertemu, membuat schedule pertemuan. Nah, jadi menurut saya itu sudah sesuai dengan standar atau sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Nah, baik. Dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang oleh Bapak untuk meningkatkan lagi performanya? Oke, untuk meningkatkan performa saya dari yang sebelumnya atau yang sudah saya lakukan tadi, mungkin saya akan memperdalam lagi alur Tirta seperti apa, dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga akan memperdalam pengetahuan tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya baik, jadi Bapak akan memperdalam lagi alur Tirta ya Pak ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita lakukan untuk observasi ya Pak ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak.
Saya akhiri, selamat siang. Siang Bu.